Shalom, apa kabar saudara yang dikasih Tuhan? Saya percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk membaca lagi dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Saya kali ini akan mengajak kita untuk membaca mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Masih kisah tentang Naaman. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah pelajaran yang baik yang perlu kita ambil dari kisah Naaman ini, Saudara. Ketika Naaman pergi mengunjungi Elisa, karena dia tahu bahwa Elisa bisa menyembuhkan penyakitnya, maka dengan harapan yang besar Naaman datang ke rumah Elisa. Dan ini yang terjadi kemudian, Saudara. Setelah Naaman sampai di depan rumah Elisa, Elisa tidak keluar, Elisa tidak menemui Naaman. Elisa menyuruh bujangnya untuk menyampaikan pesan kepada Naaman supaya dia pergi ke sungai Yordan. Kata firman Tuhan. Dan mandilah di sana 7 kali, kata firman Tuhan. Dan saudara tahu, ketika Naaman mendengar perintah ini, Alkitab katakan Naaman menjadi gusar. Pertanyaannya, kenapa Naaman gusar? Karena Naaman berpikir, Naaman sudah punya sebuah asumsi bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan dia. Naaman mengharapkan Elisa keluar dan menumpangkan tangannya atas penyakitnya dan kemudian dia sembuh. Tetapi bukan dengan cara seperti itu Tuhan menyembuhkan Naaman. Pelajaran yang perlu kita ambil hari ini. Kadangkala dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit kita seringkali memaksa Tuhan untuk melakukan, untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita dengan cara kita. Ketika kita menghampiri Tuhan, kita selalu sudah punya asumsi, sudah punya persepsi bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tapi kisah ini mengajarkan buat setiap kita, jangan pernah paksa Tuhan untuk melakukan dengan cara kita. Biarkan Tuhan melakukan dengan cara Tuhan. Karena saya percaya begini, Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Kalau kita melihat pengalaman Yesus dalam pelayanan Yesus 3,5 tahun di muka bumi ini, Dia ketemu dengan banyak sekali orang yang sakit, tetapi Yesus tidak pernah terpaku dengan satu cara. Yesus punya banyak cara. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu hari ini apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi kesulitanmu. Cuma pesan firman Tuhan buat setiap kita hari ini, biarkan Tuhan tolong kita. Biarkan Tuhan nyatakan kuasanya dengan caranya Dia. Percayalah, Tuhan punya 1001 cara untuk tolong kita. Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk menunjukkan kuasanya buat setiap kita. Kuasanya belum berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, hari ini kami datang kepadamu. Kami mengaku di hadapanmu kadangkala Tuhan, ketika kami menghampiri Tuhan, ketika kami minta pertolongan Tuhan, kadangkala kami sudah punya gambaran, kami sudah punya persepsi sendiri tentang bagaimana Tuhan harus menolong kami, tentang bagaimana Tuhan harus menyembuhkan penyakit kami, tentang bagaimana Tuhan harus menyelesaikan segala pergumulan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami seperti membatasi kuasa Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu dan kami mau bilang, kami mau izinkan Tuhan lakukan apapun yang Tuhan mau lakukan buat setiap kami. Apapun cara yang Tuhan mau tempuh untuk tolong kami, untuk sembuhkan kami, untuk selesaikan masalah pergumulan kami siap Tuhan. Karena kami tahu buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan punya 1001 cara untuk tolong setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami, mengajarkan kami Tuhan. Supaya kami menyerahkan hidup kami dan percaya sungguh kepada Tuhan. Termasuk percaya kepada cara Tuhan untuk tolong setiap kami. Langit dan bumi pasti akan lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami terima firman yang kekal hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, terus percaya sama Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan melakukan apapun juga yang Dia mau lakukan buat setiap kita. Karena percayalah, rancangan Tuhan bukan kecelakaan buat setiap kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.